Alur cerita anime Shadow House Season 2 bagian pertama. Cerita pun berlanjut di sebuah lorong kegelapan itu. Barbara dan Barbie melewati sebuah pintu. Dia menyadari ada orang yang melanggar peraturan Shadow House. Tapi ternyata di lorong itu ada sebuah juri. Barbie berusaha melawan para jurik tersebut. Kemudian dia menemui Ben dan akan melaporkan kepada Edward tentang serangan jurik tersebut. Karena Barbie adalah anggota dari pembawa bintang, dengan terpaksa dia harus mengawasi aula. Singkat waktu, para boneka itu berkumpul di sebuah aula. Barbie menemui Emilico dan berharap dia tidak melakukan hal tersebut. Singkat waktu, malam pun poek. Emilico menemui Kate dan menceritakan pertemuannya dengan Barbie di aula. Kate juga menyadari kalau Edward tidak menyerah untuk menangkapnya. Singkat waktu, pagi pun isuk, rekan seangkatan mereka kini sudah beranjak dewasa. Rosemary pun menjelaskan kalau para boneka yang sudah dewasa bisa pergi ke perpustakaan dan berjalan-jalan di rumah kaca. Akan tetapi, Kate menyadari kalau para boneka sedang dibayang-bayangi oleh kasus cuci otak. Dia melihat reaksi John yang begitu kaku. Saat sedang berkumpul, datanglah Susana yang pembawa bintang. Kemudian Susana mengajak para bayangan tersebut ke sebuah ruangan. Para bayangan itu berpisah dengan para boneka. Rupanya mereka diajak ke sebuah ruangan untuk mengukur kekuatan jelaga mereka. Kemudian John disuruh untuk melakukan serangan dengan kekuatan jelaganya. Namun sayang, dia tidak berhasil merobohkan tembok tersebut. Lalu giliran Kate yang bisa mengendalikan jelaga miliknya. Kate berusaha memindahkan sebuah pulpen meja yang lain. Namun sayang, aksinya diganggu oleh John. Namun di sisi lain, saat Emilico akan memakan sari roti miliknya, tanpa diduga piringnya pun terjatuh. Lou yang membantunya berubah menjadi psikopat dan membuat Emilico termehek-mehek. Sementara itu, datanglah Barbara dengan kekuatan angin gelebuknya akibat tidak bisa mengendalikan jelaganya. Barbara akhirnya bangun pada pagi yang isuk. Diceritakan oleh Barbie kalau dia habis mengeluarkan jelaganya. Sementara itu Ben mengikuti Barbara. Di sisi lain, para boneka dan bayangan berkumpul mengobrol bersama Mia. Dia pun menjelaskan kalau diundang secara khusus oleh Abah akan mendapatkan perlakuan yang istimewa. Para pemegang bintang itu datang menemui Oliver yang sedang tertidur. Lalu mereka pun pergi ke sebuah ruangan yang rupanya mereka sudah membuat alat penyedot jurik. Singkat waktu, para pemegang bintang itu melakukan rapat. Barbara menjelaskan jurik yang muncul. Selain itu, mereka juga mengatasi arahan dan suruhan dari Edward dan pengawasan terhadap Kate. Barbara juga menjelaskan kalau dia tidak suka terhadap Edward. Sayangnya, si Abah memberikan wewenang khusus kepadanya. Selain itu, mereka juga membahas jurik berjubah yang berkeliaran. Singkat waktu, malam pun poek. Emilico berusaha ingin keluar dari kamarnya yang terlihat banyak penjaga di area koridor. Sementara itu, John membuka surat cinta dari Kate. John merasa senang karena Shaun tidak menjadi psikopat. Sementara itu, Emilico keluar dari kamarnya dan menemui sebuah sari roti yang rupanya adalah kamar Shaun. Di kamar Shaun menjelaskan kalau minuman kopi tubruk itu membuat dirinya terhipnotis dan menjadi psikopat. Esoknya Emilico datang untuk melakukan bebersih dan menemui Mia. Mia menjelaskan kalau ada beberapa tim yang tidak lolos. Setelah selesai bebersih, Emilico bersama Mia di aula tersebut. Rupanya mereka diberikan setetes minuman kopi tubruk. Giliran Emilico mendapat bagian kopi tersebut, namun dia membuangnya. Lalu di kamar itu Emilico menceritakan tersebut kepada Kate yang membuatnya sedih.
karena tahu yang menjadi penanggung jawab adalah pembawa bintang. Kate pun berpikir dia akan menjadi pembawa bintang selanjutnya. Singkat waktu, Mia mengajak Emilico untuk ketemu dua orang boneka kembar. Di masa lalu, Christopher menjelaskan ceritanya kalau jurik di gedung itu terus bertambah. Karena juriknya begitu banyak, maka seorang boneka tersebut pun modiar. Rupanya pada acara itu, Barbara dikukuhkan sebagai pembawa bintang bersama Marie Rose. Kemudian Kate yang keluar tidak sengaja menemui Lou dan Louis. Setelah itu Kate mendatangi sebuah tempat latihan jelaga. Dia pun penasaran dengan kekuatan para bayangan yang lain. Lalu datanglah si boneka kembar menghampirinya yang bernama Isabelle dan Mirabelle. Dia merupakan para penjilat dari pembawa bintang. Namun Emilico berusaha mengalihkan perhatiannya menjadi anjing. Setelah itu mereka berdua pun cabut dari sana. Singkat waktu, Emilico bangun karena susah tidur. Lalu datanglah Lou dan Mia. Sementara itu, Susana dan Ben membawa kopi tubruk tersebut. Para boneka sedang berkumpul di sana. Tanpa diduga, datanglah Rosemary yang berubah menjadi psikopat. Rupanya jurik datang menyerang mereka di sana. Ben berusaha menyerang jurik itu, namun tanpa diduga, jurik itu pun berkumpul menjadi lebih besar. Suasana pun semakin riuh dan Suzie berusaha menyelamatkan kopi tubruk. Kemudian Suzie ngagorowok untuk kabur karena jurik berada di lantai 2. Saat suasana yang riuh itu, datanglah Oliver membawa mesin sedot WC. Namun sayangnya Nancy tidak dapat mengendalikannya. Kemudian secara sukarela, Emilico membantunya untuk menyedot jurik tersebut. Sementara itu, Ricky dan Shaun melihat ada jurik berjubah di atap gedung. Mereka pun mengikuti jurik berjubah tersebut. Namun sayangnya sudah kabur ngabret edan. Emilico yang membantu menyedot jurik itu juga tidak dapat mengendalikannya. Lalu datang Barbie dan merasa tidak senang kalau Emilico ikut campur. Saat jurik tersebut berada di bawahnya, Emilico langsung menyedotnya. Namun Nancy khawatir kalau alatnya tiba-tiba jadi penuh. Sementara itu Belle si kembar tidak sengaja menjatuhkan kopi tubruk dan dihukum keras oleh Barbie. Barbara mengontrok Suzie yang begitu suka dengan Belle si kembar. Para pembawa bintang itu ribut di sana. Lalu Gil dan Eve mengabarkan para pembawa bintang kalau ada beberapa boneka di sana yang menjadi psikopat. Setelah itu Barbara melakukan rapat dengan para pembawa bintang untuk menghukum si kembar. Selain itu, mereka juga membereskan para penyusup yang masuk ke gedung mereka. Sebelumnya Edward pernah bilang untuk waspada dengan Kate. Kemudian para boneka dan bayangan itu datang pada sebuah pertemuan. Disebutkan oleh Barbara kalau si kembar menerima hukuman membersihkan jurik. Lalu Kate menemui para pembawa bintang. Dia diinterogasi, dan Kate mengatakan kalau Edward begitu membencinya. Rupanya dia dendam akibat hasil debutnya yang di luar ekspektasi. Para pembawa bintang itu ingin menangkapnya untuk dibawa ke Edward. Setelah itu Kate pun cabut dari rapat itu. Di kamarnya tiba-tiba Emilico pergi modal ke WC dulu. Namun Kate memikirkan masalah sabotase jurik di gedung tersebut. Terlebih, mungkin ada yang dendam dengan si kembar Belle. Setelah memikirkan banyak spekulasi, Kate pun meminta pinjam buku milik Emilico. Setelah Emilico balik sehabis modal, dia pun meminta pinjam buku itu yang berisi peta gedung. Setelah itu Kate menemui Mia. Rupanya Mia sudah sembuh dari penyakit psikopatnya. Terlihat Rosemary masih terkena penyakit kopet dan coba disembuhkan. Setelah itu, Kate pun berkeliling. Saat di luar, John dan Shaun datang menghampirinya. Mereka pun berkeliling dan pergi ke sebuah menara paling atas di gedung tersebut. Kemudian, mereka melihat gubuk reyot di bawah. Dengan kekuatannya, John berusaha membuka pintu gubuk itu. Rupanya bangunan roboh dan ternyata itu adalah bangunan tempat penelitian.
Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.